Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah lanjutan dari pembahasan kitab Qawaid Quraniyah, 50 kaidah Qurani yang terkait dengan kehidupan, disusun oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil, seorang pakar tafsir dan ilmu Quran dari Universitas Al-Qasim di Arab Saudi. Dan kita sudah sampai di audio yang ke-14, yang berarti kita masuk ke pembahasan kaidah yang ke-14, di mana kaidah yang ke-14 berbunyi, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Maka jika mereka, wahai Nabi Muhammad, tidak mengikuti seruanmu, ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kaidah kita ini adalah petikan ayat dari surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-50. Di mana lengkapnya ayat tersebut ada dalam rangkaian ayat-ayat yang Al-Qasas adalah surat Makkiyah, ayat-ayat yang terkait dengan penentangan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya, yakni Muhammad, seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir yang saling bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, datangkanlah oleh engkau sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantangan engkau, tidak mengikuti suruhan engkau, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka belaka. Maka siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan kaidah ini sangat luar biasa, jelas keagungan maknanya. Urgensi dari memahami kaidah ini sangat berefek besar, tidak hanya dalam dakwah, bahkan lebih umum daripada itu. Dan ayat ini yang mengandung kaidah ke-14 kita, meskipun dia konteksnya terkait dengan orang-orang musyrikin, tetapi lagi-lagi karena ini kaidah, maka dapat diterapkan tentu dengan kadarnya
dengan orang-orang yang kemudian tidak sampai derajatnya kepada kemusyrikan. Sekali lagi, dengan tetap memperhatikan perbedaan kadar. Jadi hanya ada kesamaan konsep dasar tetapi kadarnya berbeda. Tidak bisa kita samakan kemudian kita anggap musyrik atau semisalnya, tidak seperti itu. Dan ini biasa dilakukan oleh para ulama ketika mengingkari sesuatu. Imam Malik misalnya menggunakan ayat ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, yang ayat tersebut sejatinya dikatakan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan berhala-berhala. Tapi Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah menyebutkan ayat tadi mengiktibas ketika melihat orang-orang yang sedang bermain catur tetapi melalaikan sholat. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kaidah ini umum, tidak hanya terkait dengan orang musyrik tapi juga terkait dengan siapapun yang menolak kebenaran. Bahwasanya jika mereka tidak mau mengikuti seruan kebenaran, maka sejatinya mereka sedang mengikuti seruan lain, yaitu seruan hawa nafsu mereka. Yang hawa nafsu tersebut baranya dikobarkan oleh setan dan kemudian dibuat indah oleh setan. Para pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kaidah kita ini tidak hanya terdapat di surat Al-Qasas ayat 50, tetapi juga Allah isyaratkan, Allah sebutkan dengan lafal yang lain di beberapa tempat di Al-Qur'an. Seperti misalnya famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-32. Bahkan lagi-lagi kaidah ini dikatakan oleh Imam Malik sendiri terkait dengan amalan-amalan baru dalam Islam. Padahal ayat berbicara tentang, di konteks ayatnya berbicara tentang kemusyrikan dan tauhid. Tetapi Imam Malik kemudian menggunakan ayat ke-32 dari surat Yunus ini untuk kemudian menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang baru dalam Islam ini bukan merupakan kebenaran, dengan mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan ayat ini juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang hal-hal yang baru dalam agama. Kaidah ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya tidak ada yang diikuti manusia melainkan dua hal saja. Entah itu hawa, al-hawa, atau al-wahyu. Antara hawa atau wahyu. Yani hawa nafsu atau wahyu. Seseorang mengikuti hanya dua. Yani satu dari dua pilihan. Mengikuti hawa nafsunya yang berarti mengabaikan wahyu, atau mengikuti wahyu yang berarti mengabaikan hawa nafsunya. Tentu hawa nafsu tidak akan tercela kecuali hawa nafsu yang negatif dan yang bertentangan dengan konsep-konsep wahyu. Itu yang dimaksud. Dan jika dalam Al-Quran atau hadis ada celaan atau sindiran negatif terhadap al-hawa, hawa nafsu, maka yang dimaksud adalah hawa nafsu yang tidak sesuai dengan syariat. Ini harap dipahami sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Seperti misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala, dalil menjelaskan bahwasanya hanya ada dua, wahyu atau hawa. Yaitu firman Allah di surat An-Najm ayat yang ke-3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW ini mengatakan dari hawa nafsunya. Tidak, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa menyebutkan bahwasanya ada dua saja, yaitu hawa atau wahyu. Dan apa yang disampaikan Nabi bukan hawa, tetapi hanyalah wahyu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membagi perkara hanya dua saja, entah mengikuti hawa atau mengikuti wahyu, maka jika ada wahai Nabi,
Jelaskan Ibnu Qayyim di sini. Jika ada wahai Nabi orang-orang yang tidak mau mengikuti wahyu, maka yakinilah mereka sebenarnya mengikuti yang lain, yaitu apa? Yaitu al-hawa, gitu, hawa nafsu. Syekh Al-Muqbil mengatakan di sini bahwa kaidah ini luar biasa relevannya dengan zaman kita, zaman di mana banyak sekali hawa nafsu yang dituruti dan dengan beragam bentuknya. Bahkan di saat yang sama kemudian ajaran-ajaran agama wahyu diabaikan dengan alasan-alasan yang lemah, dengan dalih-dalih yang rapuh, atau dengan ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan akhlak yang buruk dan sikap tidak peduli terhadap Tuhan. Padahal dahulu, kata Syekh, para sahabat dan di zaman orang-orang soleh, seseorang ini menjalankan perintah agama, menjalankan sesuatu yang diperintahkan agama hanya dengan mengetahui bahwasanya itu adalah firman Allah atau firman Rasul, langsung dijalankan. Tidak memikirkan apakah itu sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak. Langsung sami'na wa ata'na. Tapi yang menjadi masalah pada hari ini adalah bahwasanya banyak orang yang tahu itu firman Allah, itu firman Rasul, tetapi mereka kemudian tidak menjalankannya karena mengikuti hawa nafsu mereka. Maka tatkala orang meninggalkan pengamalan terhadap wahyu, berarti di saat yang sama ia pasti mengikuti sesuatu yang lain, yakni dalam hal ini adalah hawa. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada sebagian tokoh-tokoh yang disebut sebagai cendekiawan Islam kemudian mengikuti hawa nafsu dengan dibalut bahwasanya itu adalah ajaran agama. Mencari-cari pendapat ulama yang sangat-sangat minoritas, sangat lemah, yang ditinggalkan dan dianggap syadz oleh para ulama-ulama setelah pendapat tersebut dirilis, tetapi kemudian karena sesuai dengan hawa nafsu, ya, yang mereka klaim alasannya adalah sesuai dengan maqasid syariah. Tidak. Bahkan sejatinya mereka menyesuaikan bukan dengan maqasid asy-syar'iyyah, tetapi dengan al-maqasid al-gharbiyah, yang mereka kemudian jadikan landasan utama semua ayat, hadis, semua hukum-hukum yang telah kokoh, semuanya dirombak dan menyesuaikan Islam yang mau mereka buat dengan Islam yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, pihak-pihak yang selama ini anti Islam. Jangankan yang seperti itu, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah, Al-Hafidh, ya, memilih pendapat yang lemah dari pendapat-pendapat mazhab lain, dan beliau bermadzhab Hanbali, tapi pernah beliau memilih pendapat mazhab lain yang lemah dengan niat tarakhus, dengan niat mengambil kemudahan. Kata beliau, tarkhastu fi syai'in yajuzu fi ba'dil madzahib fawajadtu fi qalbi qaswatan 'azimah. Maka kemudian setelah itu hatiku menjadi keras, sangat keras. Karena memang sebagaimana sudah kita singgung di kaidah yang telah berlalu, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Sungguh jiwa ini tahu kapan dia benar-benar mengikuti wahyu dan kapan dia bermain-main seolah mengikuti wahyu padahal mengikuti hawa. Dan hawa, kata al-hawa, tidaklah digunakan dalam Al-Quran, kata Syekh Umar Al-Muqbil, melainkan fi mawatiniz dzam, melainkan pada posisi tercela. Sekali lagi, hawa nafsu secara umum ini dia bisa dimaksimalkan dalam kebaikan, seperti beberapa hadis Nabi SAW mengatakan wa fi but'i ahadikum shadaqah, di hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 25, Nabi SAW mengatakan wa fi but'i ahadikum shadaqah. Para sahabat kemudian bertanya, ayati ahadun syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Nabi SAW mengatakan, na'am. Ara'aitum in wadu'aha fi haram kana alaihi wizr, fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajr. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya
dalam hal-hal yang sifatnya romantisme antar suami istri yang kita sebut dengan hawa nafsu, tetapi karena diniatkan lillah dan itu halal, maka berubah menjadi pahala. Atau misalnya hadis yang memang dilemahkan banyak ulama tapi disahihkan atau dihasan oleh Imam An-Nawawi, yaitu la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hadis yang diriwayatkan oleh sahib Kitabil Hujjah. Dan semisalnya bahwasanya hawa nafsu seorang bisa dibuat sesuai dengan syariat, tetapi kata al-hawa tidaklah digunakan di dalam Al-Quran kecuali dalam keadaan tercela. Ketika Allah mewanti-wanti Nabi Daud ketika melantik beliau menjadi khalifah, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sungguh kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia, yang tegakkan hukum di antara manusia dengan kebenaran, dan jangan kau ikuti hawa nafsu sehingga hawa nafsu tersebut akan menyeret engkau ke dalam kesesatan dari jalan Allah. Dan seperti itu. Artinya jika kita tidak mengisi hari-hari kita dengan mengikuti wahyu, maka tentu saja hari kita akan penuh dengan aktivitas yang penuh dengan penurutan terhadap hawa nafsu. Sebelum mengakhiri pembahasan kaidah ini, izinkan saya memberikan penekanan terhadap 2 poin yang ditekankan juga oleh penulis. Yang pertama adalah bahwasanya kaidah ini tidak boleh diterapkan dalam permasalahan yang khilafiyah dan khilafnya mu'tabar. Tidak boleh diterapkan dalam permasalahan yang ada silang pendapat di kalangan ulama dan silang pendapat tersebut sifatnya relatif berimbang atau pendapatnya tidak terlalu lemah. Sehingga dalam hal ini tidak bisa kita katakan kepada orang yang tidak memilih dengan pilihan kita katakan mereka mengikuti hawa nafsu. Tidak seperti itu, karena sejatinya karena relatif berimbang maka masing-masing menganggap mengikuti wahyu menurut zon mereka, dan demikianlah memang dalam ijtihad di fikih ya wajib mengikuti zon, wajib mengamalkan zon dalam ijtihad fikih. Memang tidak sampai derajat yakin 100%, tetapi sudah dugaan kuat sehingga wajib kemudian diikuti dan diamalkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul fikih seperti Al-Imam Al-Baydawi dalam Minhajul Wusul. Ini kaidah yang pertama. Jangan sampai kita gunakan kaidah ini untuk orang-orang yang tidak memiliki pilihan kita, sementara pilihan mereka juga memiliki landasan syar'i yang kuat. Poin kedua yang ditekankan oleh Syekh, dan saya memandang ini juga sebenarnya dikategorikan dalam kategori tatbiq penerapan kaidah ini, adalah bahwasanya saat kita misalnya bertanya kepada seorang mufti kemudian dijawab, dan kita boleh dalam usul fikih boleh kemudian bertanya ke mufti lain, dibolehkan. Kemudian kita membandingkan, maka jadikanlah kebenaran ya, keinginan, tekad kuat untuk mencari kebenaran, mencari yang paling benar, itu menjadi rambu-rambu kita, bukan tekad kuat untuk mencari yang paling sesuai dengan hawa nafsu. Dan ini penting di era sekarang, banyak sekali kemudahan untuk mendapatkan beberapa pendapat ulama dalam suatu permasalahan, maka jadikanlah dalam diri kita tekad kuat untuk mengamalkan dan memilih yang paling benar sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dugaan kuat kita, husnudzon kita terhadap ulama-ulama dan mufti-mufti. Bukan kita jadikan hawa nafsu kita menjadi patokan. Siapa yang sesuai dengan hawa nafsu maka saya ambil pendapatnya. Demikian barangkali kaidah ini, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka, wahai Nabi, tidak mengikuti seruanmu menuju kebenaran, maka sejatinya ketahuilah mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.